Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur kalau malam ini kita boleh kembali mengikuti kebaktian doa. Dan biarlah kita dengan siap melakukan kebaktian ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum memulai kebaktian ini, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berbakti kepadamu ya Tuhan. Kami mau menaikkan pujian dan kami mau berdoa serta mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami boleh melakukan kebaktian ini dengan baik ya Tuhan. Pimpinlah kebaktian kami dari awal hingga akhirnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali kebaktian kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Nikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Biarlah kita selalu kagum dan hormat akan Dia, Allah pencipta kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita mau naikkan pujian, Oh Tuhan pimpinlah langkahku.
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, tiba saatnya kami membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menyertai, menolong kami agar kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Dari 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 23. Saya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracak. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apabila kita menghormati seorang atasan, maka kita pasti akan segan melakukan berbagai hal di hadapannya. Kalau bisa, jangan sampai kita melakukan kesalahan di hadapannya. Apapun yang kita lakukan, pasti kita lakukan semaksimal mungkin. Bahkan setiap detail akan kita perhatikan. Kita melakukan hal itu sebagai rasa menghargai dan menghormatinya sebagai pemimpin kita. Demikian juga seharusnya yang terjadi ketika kita berhadapan dengan Allah. Seharusnya kita memiliki sikap menghargai, menghormati. Karena Dia adalah pencipta kita dan penguasa seluruh kehidupan. Tetapi apa tandanya kita menghormati dan menghargai Allah? Apakah cukup hanya dengan berdoa dan beribadah saja? Maka dari teks yang sudah kita baca ini kita akan belajar. Secara garis besar saya akan menyebutkan jadi dari ayat 1 sampai 5, narasi ini mengisahkan bagaimana Daud memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Nah, Yerusalem itu adalah kotanya Daud gitu ya. Nah, tabut ini diangkat ke atas kereta yang dikendarai oleh lembu-lembu. Kemudian dari ayat 6 sampai 10 kita bisa lihat ternyata di saat itu terjadi sebuah insiden yang cukup mengejutkan. Yaitu ketika Allah murka karena Uza mengulurkan tangannya dan memegang tabut Allah. Seketika api Tuhan menyambar Uza dan ia mati di situ. Dan pada saat itu Daud sempat merasa marah pada Tuhan. Tetapi peristiwa itu juga membuat Daud menjadi takut kepada Tuhan. Nah, sampai di sini kita mungkin berpikir, mengapa Allah sebegitu kejamnya terhadap Uza? Padahal dalam narasi ini kalau kita memperhatikan dengan seksama, sepertinya yang dilakukan Uza ini adalah ketidaksengajaan. Tetapi kenapa Allah sebegitu marahnya? Untuk itu kita akan belajar sedikit mengenai tabut Allah agar bisa merefleksikan apa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu yang terkasih, tabut Allah itu sangat penting bagi orang Israel. Mereka merasa aman dan merasa terlindungi apabila tabut Allah ada di tengah-tengah mereka.
Mengapa? Karena tabut Allah ini merupakan simbol kehadirannya Allah di tengah-tengah umatnya. Tetapi bukan hanya simbol semata, memang Allah menunjukkan kehadirannya melalui tabut itu. Dan orang Israel percaya tabut itu sebagai tahtanya Allah di dunia. Dan tabut itu memiliki kekuatan ilahi. Dalam Keluaran pasal yang ke-25, di sana tercatat bagaimana tabut Allah itu dibuat sedemikian rupa berdasarkan titahnya Allah melalui Musa. Di dalam tabut itu terdapat loh hukum yang diberikan Allah kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, di depan tabut itulah Allah akan berbicara kepada orang pilihannya, misalnya seperti imam-imam yang telah dikuduskan, untuk kemudian apa yang Allah bicarakan itu disampaikan kepada bangsa Israel, kepada seluruh umat. Maka tabut ini akan diperlakukan dengan sangat baik, dijaga sedemikian rupa oleh orang Israel. Jika tabut itu adalah tanda kehadiran Allah dan sungguh punya kekuatan ilahi, maka kita bisa mengatakan bahwa tabut Allah itu sangat kudus. Bapak Ibu yang terkasih, Allah itu kudus. Maka tempat di mana Allah hadir juga menjadi kudus. Kita mungkin masih ingat peristiwa ketika Allah menampakkan dirinya di semak belukar. Semak itu menyala dengan api dan tempat itu disebut kudus. Allah begitu kudus sehingga manusia yang berdosa tidak mampu menghadapi kekudusannya Allah. Waktu Allah ingin menampakkan dirinya kepada Musa, mungkin kita ingat kisahnya, pun pada saat itu Musa hanya diberikan kesempatan untuk melihat belakangnya Allah. Karena memang tidak ada manusia yang sanggup berhadapan dengan kekudusannya Allah. Jadi dari sini kita sudah bisa membayangkan bagaimana kudusnya tempat kehadiran Allah. Jika tabut Allah ini kudus Bapak Ibu Saudara, maka tidak bisa sembarang orang yang menghampiri atau menghadap ke tabut perjanjian, ke tabut Allah ini. Di dalam 1 Samuel 7 ayat yang pertama, di situ kita bisa tahu bahwa orang-orang yang menjaga tabut Allah ini aja itu harus dikuduskan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Uzza dan Ahio diperintahkan untuk mengantar tabut Allah ini ke Yerusalem, pada saat itu sebenarnya mereka sudah tahu ada satu konsekuensi, ada satu resiko yang besar karena mereka ini mengantar tabut Allah yang kudus. Nah, pada saat itu mereka tidak sama sekali menyentuh tabut Allah. Karena tabut itu berada di atas kereta yang dikendarai oleh lembu-lembu. Tetapi Uzza dan Ahio ditugaskan menjaga tabut itu selama perjalanan ke Yerusalem. Maka di sini kita bisa lihat Ahio berjalan di depan tabut itu, kemudian Uzza berjalan di samping tabut itu. Jadi mereka ini dalam perjalanan itu seharusnya mereka sudah mengerti bahwa ada resiko yang besar ketika mereka mengantar tabut Allah yang kudus. Tetapi di dalam kisah ini kita melihat adanya keteledoran. Ketika lembu-lembu itu tergelincir, Uzza dengan cepat mengulurkan tangannya dan memegang tabut perjanjian. Dan hal ini adalah melanggar. Hal ini sungguh melanggar kekudusan tabut Allah. Hal ini menunjukkan satu ketidaksiapan Uzza lengah pada saat itu. Harusnya dia bisa mempersiapkan dengan baik agar tabut Allah ini terjaga agar tidak jatuh. Tetapi pun ketika ada sesuatu yang tidak terduga terjadi, yaitu ketika lembu-lembu itu tergelincir, Uzza lengah dan Uzza memegang tabut Allah yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus memperhatikan bahwa Uzza sebagai manusia berdosa di sini dan dia memegang tabut Allah yang kudus. Dan kita tahu tabut Allah ini memiliki kekuatan ilahi. Dan tabut Allah ini begitu kudus sehingga Uzza pun tidak sanggup melawan kekudusan itu. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran di hadapan Allah Bapak Ibu Saudara. Pelanggaran ini tidak bisa ditolerir meskipun ini nampaknya tidak sengaja. Dari sini kita belajar seperti itulah kekudusannya Tuhan. Sesuatu yang melanggar kekudusan Tuhan sangat tidak bisa ditolerir.
Orang yang sepertinya lengah, tidak sengaja memegang tabut itu saja bisa mati seperti Uza. Apalagi orang yang dengan terang-terangan menghina tabut Tuhan ataupun dengan sengaja melakukannya, memegangnya, menyentuhnya ataupun melihatnya. Hal ini tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita melihat Daud pada saat itu ketika mendengar kabar itu, Daud sempat marah. Karena rasanya Tuhan kok gak adil, mengapa Tuhan membunuh Uza? Tetapi saat itu juga Daud menyadari betapa kudusnya Tuhan itu. Mungkin sebelumnya ia belum benar-benar memahami betapa kekudusan itu tidak bisa dilanggar. Tetapi akhirnya Daud menjadi sadar. Ia sadar, ia tahu bahwa Tuhan itu ternyata benar-benar kudus. Demikian juga tabut Tuhan itu benar-benar kudus. Dan oleh karena itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Karena Daud telah melihat betapa besar kekuatan ilahi yang ada pada tabut Allah itu. Dan ini menandakan Allah sungguh-sungguh hadir di dalam tabut itu. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat 11 dan seterusnya kita tahu di sana peristiwa itu membuat Daud akhirnya berhenti untuk membawa tabut itu ke Yerusalem. Daud berhenti sementara untuk memindahkan tabut itu. Kemudian tabut itu diletakkan di rumah Obed-Edom. Dan ternyata ketika tabut ini berada di rumah Obed-Edom, tabut ini menjadi berkat. Tuhan memberkati seluruh rumah itu. Jadi di sini kita tahu Allah itu adil. Ketika tabut itu memang diperlakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dijaga kekudusannya, hal itu diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa barang siapa melanggar, ia dihukum. Barang siapa taat, ia diberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kejadian ini membuat Daud tidak ingin lagi mengulangi hal yang sama. Daud kembali mau membawa tabut itu, tetapi kali ini dengan penuh kehati-hatian. Dengan penuh kehati-hatian yang ekstra. Kita bisa melihatnya di ayat 13, dikatakan apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi Daud mengerti apabila ia berhasil membawa tabut itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena Tuhan yang memampukan. Tabut itu dibawa dengan hati-hati. Dan sebagaimana seharusnya tabut itu diperlakukan. Sebagaimana tabut yang kudus itu diperlakukan dengan baik. Kemudian dari kisah ini kita melihat bagaimana Daud menari-nari untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Karena tabut Allah ini adalah sesuatu yang penting dan sangat dirindukan oleh orang-orang Israel termasuk Daud. Maka mereka sangat senang kalau tabut itu berada di kota Daud di Yerusalem. Jadi Daud menari-nari dengan segenap umat untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Dalam perjalanan tabut itu disertai dengan nyanyian syukur dan sorak-sorai bahkan bunyi sangkakala. Bapak Ibu yang terkasih, Daud melakukannya dengan hati-hati. Dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan hal ini dilakukan Daud sebagai bentuk bahwa dia sungguh mempersiapkan sesuatunya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Dia mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk seorang yang paling dihormati, untuk Tuhan sendiri. Ia menjaga kekudusan tabut Tuhan itu dan berusaha memperlakukannya dengan sangat layak. Dan hal itu sebagai bukti bahwa Daud sangat menghormati Allahnya. Daud menghormati Allah yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita belajar dua hal. Yang pertama, Allah itu sungguh kudus. Kekudusannya itu mutlak, tidak bisa dilanggar. Apapun yang kita lakukan baginya, kita harus lakukan dengan cara yang benar, yang kudus. Misalnya ketika kita sedang beribadah, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Jangan sampai pada saat kita melakukan peribadahan itu malah kita melanggar kekudusannya Allah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki sikap hormat ketika kita menghadap Allah yang kudus. Sikap hormat ini ditunjukkan dengan cara bagaimana? Dengan cara menjaga kekudusan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti kita bukan hanya bertemu dengan Allah ketika kita datang ke gereja. Tapi Allah ada di mana-mana di tempat kita berada. Bapak Ibu Saudara, Allah pernah berkata, kuduslah sebab aku kudus.
Kuduslah sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Maka jangan sampai dalam menjalani kehidupan kita, di mana kita tahu Allah memperhatikan kita, di mana kita tahu Allah hadir, jangan sampai di saat itu kita melanggar kekudusan. Di dalam Efesus 5 ayat 15, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Maka demikian juga kita harus memperhatikan hidup kita agar kita tetap kudus di hadapannya. Setiap perkataan kita, tindakan kita, apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, kita harus betul-betul memperhatikannya dengan seksama agar jangan kita melanggar kekudusan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan kita. Dan dengan demikian kita menghormati Tuhan Allah kita yang kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tolonglah kami untuk menjaga kekudusan hidup kami Tuhan dalam setiap hari, karena kami tahu Allah hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami akan melanjutkan ibadah kami dengan menaikkan doa, kiranya Tuhan juga yang menuntun dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita, mari kita menyanyikan sebuah pujian dari KPPK 174. Pandanglah pada Yesus. Biarlah pujian ini menjadi pengantar doa-doa kita. Lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan. Pandanglah
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menaikkan doa-doa kita. Secara khusus kita akan berdoa bagi kota Ambon. Kita berdoa bagi kota Ambon di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa supaya pemerintah boleh dengan bijaksana menanggulangi COVID ini. Bahkan bukan hanya pemerintah, kita juga berdoa untuk setiap masyarakat, setiap warga kota Ambon dan sekitarnya agar boleh dengan bijaksana melihat kondisi ini, Bapak Ibu Saudara. Agar warga dan pemerintah boleh sama-sama bersinergi melakukan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa untuk pokok doa ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami mau berdoa buat kota kami tercinta, kota Ambon. Tuhan kami mohon supaya Tuhan memberikan setiap kami orang-orang yang berada di kota Ambon ini hikmat Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi pemerintah agar boleh menanggulangi COVID-19 ini dengan baik Tuhan. Tolong berikan mereka suatu ketegasan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan dalam melakukan setiap penanggulangan dari COVID-19 ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap warga, untuk setiap masyarakat agar boleh bersama-sama dengan pemerintah melakukan protokol kesehatan dengan baik, menjaga kesehatan diri mereka masing-masing Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kesadaran bagi setiap masyarakat agar mereka mau melakukan protokol kesehatan bukan hanya untuk menuruti apa kata pemerintah, tetapi untuk menjaga diri mereka Tuhan, bahkan menjaga setiap orang yang mereka kasihi dan sayangi yang ada di sekitar mereka. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan bagi setiap pemerintah kami dan juga berikan kebijaksanaan, hikmat bagi masyarakat di Ambon. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga mau berdoa untuk proses vaksinasi, khususnya di kota Ambon ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak orang yang tidak percaya dengan COVID-19 dan banyak orang yang tidak mau divaksin. Dan hal ini tentunya akan berdampak buat semua orang di kota Ambon. Kita berharap melalui vaksin ini COVID-19 boleh ditekan. Oleh karena itu kita berdoa agar proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Kita doakan supaya orang-orang mau divaksin dan biarlah vaksin ini bekerja di tubuh setiap kita dan membangun imun tubuh yang kuat agar boleh melawan virus COVID-19 ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi di kota Ambon. Kami bersyukur sudah boleh berjalan sejauh ini Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan masih banyak orang yang tidak mau divaksin dengan ketakutan-ketakutan mereka. Kami mohon Tuhan berikan mereka suatu pikiran yang terbuka, berikan mereka pencerahan Tuhan. Proses vaksinasi ini dilakukan bukan untuk membahayakan Tuhan, tetapi untuk mengharapkan sesuatu yang baik, yaitu imun tubuh yang baik Tuhan. Kami berharap Tuhan orang-orang yang belum divaksin boleh segera mau divaksin. Kami juga berdoa agar setiap orang yang sudah divaksin, biarlah vaksin itu boleh bekerja di tubuh mereka Tuhan, di tubuh setiap kami dan membangun imun tubuh yang kuat untuk melawan virus COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sia-sia kalau kami melakukannya di dalam Tuhan, dan kalau kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati dan menyertai. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa untuk cuaca di kota Ambon ini yang saat ini mungkin sedang tidak menentu, terkadang hujan, terkadang panas. Dan hal ini tentunya akan berdampak bagi ketahanan tubuh kita. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kekuatan dan memberikan kita hikmat untuk menjaga diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga memohon penyertaan-Mu Tuhan di tengah kondisi yang tidak menentu ini, cuaca yang buruk di Ambon. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk menjaga diri kami melalui setiap makanan minuman yang kami konsumsi. Biarlah kami boleh dikuatkan Tuhan, dan kami mohon supaya kami diberikan kekuatan untuk menahan cuaca-cuaca yang tidak menentu ini Tuhan, sehingga kami juga bisa menjauh dari virus COVID-19 karena ketahanan tubuh kami ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kemudian kita berdoa untuk gereja kita, biarlah di tengah Kota Ambon gereja ini boleh menjadi berkat. Dan kemudian nanti kita akan menutup dengan doa tutup. Saya akan menutup dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan untuk gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, gereja kami ini Tuhan. Kami berharap gereja ini sungguh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah kota Ambon. Kami berharap gereja ini memberi dampak yang nyata Tuhan bagi orang-orang yang ada di kota Ambon. Biarlah gereja ini menjadi alat supaya memperlihatkan kemuliaan Tuhan, memperlihatkan kebaikan Tuhan, memperlihatkan kasih Tuhan bagi dunia ini. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau melawat setiap orang-orang yang bekerja di gereja ini, setiap hamba Tuhan majelis, bahkan setiap aktivis. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang terus menyertai dan melindungi kami. Terima kasih untuk kebaktian yang boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan disenangkan dengan kebaktian kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian kebaktian doa kita. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.